Mengapa orang percaya harus mempertahankan imannya kepada Yesus? Yang kedua, karena akan tampil pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa yang dimaksud itu? Petrus. Petrus sudah pernah ingatkan, itu maksudnya. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Menjelang akhir zaman, menjelang hari-hari terakhir ini, Yudas berkata oleh ilham Roh Kudus, akan tampil pengejek-pengejek. Apa yang diejek? Iman percaya orang percaya itu sendiri. Apa yang diejek? Keberadaan orang percaya itu sendiri. Pada konteks waktu itu, karena ini adalah kutipan dari 2 Petrus, yang diejek oleh orang-orang adalah tentang pengharapan orang percaya akan kedatangan Yesus. Coba kita lihat 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 3 sampai 4. Dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, ini Petrus berbicara kepada orang-orang percaya pada saat itu, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Waktu para rasul mengajarkan bahwa ada pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali untuk orang-orang percaya, dan orang percaya mempercayainya. Sebaliknya, para penyusup, orang-orang sekeliling mereka mengejek. Dibilang begini, alah dari dulu mah janjinya seperti itu. Dari dulu dikatakan Tuhan mau datang. Sampai sekarang mana? Gak ada itu gitu. Sehingga ayat 9 Petrus menjawab begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi keadaan di mana Yesus belum datang sampai hari ini, bukan karena Tuhan lalai menepati janjian atau lupa, bukan. Tapi Roh Kudus berbicara melalui Petrus karena Allah sedang menantikan semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan seorang pun mati dan binasa. Itulah pengejek-pengejek. Pada saat sekarang masih ada enggak pengejek ini? Masih ada? Masih sangat banyak. Ejekannya sekarang lebih keren lagi. Ketika saudara makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, bilang begini, sekarang mereka enggak mau lagi berdarah gitu. Kita kasih minum arak enggak mau lagi. Kita sodorin rokok enggak mau lagi. Kita bawa sembahyang kubur enggak mau lagi gitu. Sok suci benar. Begitu anaknya antusias dalam Tuhan, rajin melayani. Pelayanan terus. Dapat apa kamu dari situ? Ibadah terus. Mengikut Tuhan kita bolehlah, percaya Tuhan bolehlah, tapi jangan terlalu serius. Yang biasa-biasa saja. Mereka lupa. Tuhan berbicara tegas kepada jemaat di Laodikia melalui Rasul Yohanes, berkata demikian. Karena engkau tidak panas dan tidak dingin, karena engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Tapi para pengejek mau supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu jangan hangat, suam-suam kuku. Begitu kita dilihat, tuh udah datang makhluk surgawi. Hati-hati pengejek-pengejek. Tujuannya dikatakan apa? Memecah belah jemaat. Yudas menasehati. Kalau ada orang-orang seperti itu di antara kita yang Bapak Ibu lihat, nasihati mereka. Dan waspada terhadap orang seperti itu. Sebab dengar baik, boleh saja dia percaya kepada Yesus. Tapi Yudas telah memberikan analoginya. Orang Israel itu semua diselamatkan dari Mesir. Tapi orang yang tidak taat dan tidak benar-benar percaya, mereka dibinasakan di padang gurun. Itu gambarannya, kata Yudas. Setan tahu kalau gereja tidak bersatu, gereja tidak memiliki kuasa. Itu sebabnya dipakai orang-orang ini untuk mengejek iman orang percaya. Dikatakan orang-orang itu hidup tanpa Roh Kudus. Artinya apa? Dua hal ini berlaku. Yang pertama, orang ini mungkin sudah orang percaya dan telah ada Roh Kudus dalam hatinya, tapi yang selalu hidup menurut keinginan daging, tidak mengikuti tuntunan rohnya, sehingga tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang menonjol itu selalu keinginan dagingnya. Itu dia tadi, yang penting cuan gitu loh. Tapi yang kedua, mereka hidup tanpa Roh Kudus, dikatakan dalam ayat 9 itu. Ada kemungkinan mereka orang-orang yang benar-benar belum lahir baru dalam Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki Roh Kudus. Makanya mereka enggak ngerti tentang hal-hal rohani. Tapi kita yang di dalam Tuhan, kita pasti pahamlah tentang hal rohani. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau berikan tips sederhana. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi orang seperti ini. Yang pertama, bangun terus hubungan keintimanmu kepada Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, perenungan firman. Baca terus firman.
Supaya apa? Supaya engkau memiliki keintiman dengan Tuhan dan engkau bisa menangkap isi hati dan perasaan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang ada di hati Tuhan, dan ketika kita bergerak berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tinggallah di komunitas orang percaya. Jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas orang percaya, karena teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita yang memiliki Roh Kudus itulah yang bisa menyadarkan kita, yang bisa menegur kita, yang bisa mengingatkan kita ketika kita mulai melenceng. Mungkin kita tidak sadar, tapi yang lain sadar. Mungkin kita tidak bisa melihat, tapi yang lain bisa melihatnya bahwa kita sudah menyimpang dari hal itu. Jadi jangan tinggalkan itu. Jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Ingat ya, bulan lalu saya katakan demikian. Kalau kita tidak memperhatikan komunitas kita, dengar baik. Yang membawa kita keluar dari jalur Tuhan itu siapa? Bukan musuh kita, tapi orang yang menyatakan peduli dengan kita. Mereka yang menyatakan mereka respect dengan kita. Mereka yang menyatakan bahwa mereka sangat mengerti kita. Orang yang berkata bahwa mereka sangat mengerti perasaan kita. Tapi dengar baik, karena mereka bukan orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Itulah menurut mereka yang benar, dan itulah yang diajarkan kepada kita. Dan kalau saudara tidak peka, saudara akan tersedot di sana. Makanya tinggal di lingkungan orang percaya, karena di sanalah iman saudara itu bisa bertumbuh, bisa hidup. Saya menggambarkan tentang iman yang hidup sederhana sekali. Coba Bapak Ibu pergi ke pinggir sungai Kapuas, bawa benda mati, lemparkan di sungai itu, pluk. Bendanya kemana? Benda itu terbawa arus, benda mati. Betul ya? Apapun yang namanya benda mati Bapak Ibu lemparkan ke Kapuas, kalau dia berat jenisnya lebih ringan dari air, benda itu akan hanyut dibawa oleh arus air. Kemana aja air mau, betul. Tapi coba Bapak Ibu lemparkan benda hidup ke sana, atau makhluk hidup. Paling tidak dia berusaha lari ke pinggir. Apalagi kalau bebek yang Bapak Ibu lempar ke situ. Benar-benar dilawan itu arus sungai. Karena apa? Dia hidup. Artinya apa? Kalau iman kita hidup, kita tidak akan mudah terbawa arus oleh dunia. Tapi ketika iman kita mati, kita akan mudah diombang-ambingkan dan dibawa arus dunia ini. Apa yang sedang musim ngetren kita ikut, kita katakan gak enak kalau gak ikut, kan ini lagi musimnya. Karena apa? Imanmu mati, kau tidak bisa melawan arus. Apa aja yang terjadi saudara mau ikuti. Itulah gambaran iman yang mati. Tapi kalau iman saudara hidup, saudara tahu itu salah, saudara pasti bergerak melawan arus itu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita ada di lingkungan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengejek-pengejek akan tampil di akhir zaman ini. Mengejek keyakinanmu, mengejek ketulusanmu, mengejek keseriusanmu kepada Tuhan. Apalagi ketika apa yang kau doakan belum terjadi, akan menjadi-jadi mereka mengejek. Tapi dengar baik, saya mau katakan demikian. Seperti Yudas katakan, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu di hadapan mereka. Dan tetap berkata, tidak ada yang lain bagi kita kecuali Yesus. Sekalipun engkau belum melihat sekarang jawaban itu, tapi percayalah bahwa jawaban itu ada, dan itu akan membuat imanmu semakin kokoh di dalam Tuhan karena engkau percaya kepadanya.